Perkenalkan, nama saya Chandra Audi Anugraha. Saya berasal dari Desa Bumbulang, Kecamatan Karangpucung. Saya masih duduk di kelas 3 SMP. Asal mula saya menyukai dunia dangdut, dulu itu melihat bapak saya yang menyanyi dari panggung ke panggung di orang hajatan dari umur 3 tahun. Setelah itu saya selalu membuat mikrofon buatanku dari kayu, jadi nggak langsung megang. Di situ saya bermimpi-mimpi menjadi seorang penyanyi dangdut yang profesional. Dan juga di situ pertama sekali saya bisa nyanyi itu lagunya dari Bunda Rita Sugiarto, yaitu lagu Kepastian sama Tersisih. Dulu tuh saya nggak suka lagunya yang sekarang ebit-ebit, jadi saya nyukanya yang melo. Setelah orang tua saya mengetahui, alhamdulillah orang tua saya dari panggung ke panggung orang hajatan selalu menyumbangkan lagu, yaitu 2 lagu andalan, yaitu Tersisih sama Kepastian. Setelah beberapa lamanya saya ada di nyumbang di orang hajat. Lalu setelah itu orang tua saya pertama kali mengikutkan saya di acara kompetisi dangdut, yaitu di tingkat kecamatan, lagu keroncong sama 1 lagu dangdut. Nah, terus ke sana saya alhamdulillah mendapat juara 1 dan piala pertama saya itu waktu di kecamatan. Nah, di situ yang membuat saya semakin bersemangat untuk menjadi seorang penyanyi. Langsung berjalannya waktu, orang tua saya mengompetisikan saya dari event ke event, dari event yang paling kecil sampai yang alhamdulillah yang besar. Magadin, Magadin, ya qalbil ala, Magadin. Pertama kali saya ikut event itu umur berapa ya, 6 atau 7 tahun mungkin, masih duduk di SD. Ya, setelah itu saya langsung tertarik kepada event-event selanjutnya, yaitu yang bikin saya tertarik, yaitu bertemu dengan teman, ilmu, pastinya juga pemupukan mental, karena saya bisa seperti sekarang itu dari event-event yang sangat kecil. Waktu itu mengikuti acara ajang pencarian bakat Inbox SCTV, yaitu Jagoan Inbox SCTV. Nah, di situ alhamdulillah saya mendapat juara 1 sebagai Jagoan Inbox SCTV 2018.
perkenalkan dulu ini kepada pemirsa Satelit TV. Nama saya Sudia, yaitu dari Bapak Chandra Audianugraha, dan ini pasangan saya. Monggo Ibu bilang. Nama saya Sugiyarti, dari ibunya Chandra. Udah, itu kami di sini pasangan yang namanya hampir mirip mungkin karena jodoh. Sudia, Sugiyarti ya. Dan kebetulan kami melahirkan 2 putra putri anak. Yang pertama yaitu putri saya bernama Pita Chandra Nurdia. Yang kedua tadi Chandra Audianugraha. Mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa itu 2 Chandra kok dimasukkan? Memang sengaja karena kami pada waktu itu sudah punya usaha namanya 2 Chandra, nanti tidak terjadi keiri-irian dalam menerapkan satu nama usaha. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya, kebetulan ini anak saya yang kedua, Chandra. Setelah dari beberapa waktu ke waktu, jujur nih, saya itu orang tampangnya sangar ya, tapi hobinya nyanyi, seneng seni, karena menurut saya seni itu adalah bahasa gitu, bisa mempersatukan antar warga, bahkan antar bangsa, katanya Bang Haji Roma Irama. Sehingga di saat saya bernyanyi, mungkin anak saya itu Chandra selalu mengulik, karena ada ibaratnya itu darah keturunan bernyanyi. Pada waktu di orang hajat, keponakan saya, dia menyumbang lagu. Saya juga kaget pada waktu itu karena tidak pernah latihan, tidak pernah apa, kok tiba-tiba dia bisa bernyanyi dan menyesuaikan musik yang ada di panggung. Nah, ini yang membuat saya sebagai orang tua ini tertarik untuk menggali potensi anak saya di bidang seni tarik suara. Jadi dengan adanya kami bersemangat dengan ibu, itu bukan semata-mata kami pengen mencari seperti artis biar jadi orang terkenal di TV-TV, enggak. Saya hanya berusaha dan berupaya penggalian potensi dan prestasi anak saya di bidang menyanyi barangkali itu akan bisa menjadikan sebagai jalan rezekinya dia. Hanya seperti itu. Dan upaya dan usaha saya tidak dengan secara akademik dulu, tetapi saya langsung mempraktekkan dari panggung ke panggung anak saya untuk menyumbang lagu di lomba-lomba. Tujuan saya apa? Saya pengen sejauh mana nilai tingkat cara bahasa itu karismatik atau talenta lah cara bahasanya itu. Ternyata betul, alhamdulillah, dari beberapa lomba banyak pemirsa, pendengar yang menyaksikan itu, anak saya itu tertarik. Nah, pemikiran saya untuk teknik dan lainnya itu banyak guru yang bisa memberikan suatu pelajaran. Jadi, alhamdulillah sekarang Satelit TV dari beberapa prestasi anak dalam lomba sudah melirik dan mewawancarai. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pembuka pintu bagi anak saya Chandra untuk bisa melenggang ke jenjang yang lebih luas. Harapan kami seperti itu. Setelah orang tua saya mengetahui saya memiliki bakat dalam menyanyi, orang tua saya juga menyuruh saya untuk berlatih vokal, yaitu di Sanggar Pertiwi Nyambah Diro Mejenang. Ya, di les vokal sana 1,
Biasanya saya itu latihan nafas, juga ngeluarin power, terus juga artikulasi, dan juga bertemu banyak sekali teman-teman yang lain, dan juga menjadi seperti keluarga sendiri. Waktu itu saya pernah juara 3 se-Jawa Barat, dan juga juara bertahan Expo Merah Putih Production, dan juga juara Harapan 2 Rita Kondang, dan juga juara Bintang Yogya SBY, dan juga Dangdut Mania. Sungguh aku menyesali segala salah-salahkan lelaki yang kau lihat buruknya, lupakan baiknya. Ini aku, kekasihmu yang dahulu, Yang jelas, karena bakat yang kita lihat dan sudah kita gali adalah vokal, kami selaku orang tua itu fokus terhadap penggalian vokal suara, dan sudah saya leskan di guru vokal yang cukup punya nama untuk kawasan Majemang. Akan tetapi kami di sini akan terkendalanya oleh jarak tempuh yang cukup jauh, dan mungkin kalau kami sebagai orang tua sih dengan jarak tempuh segitu masih cukup, boleh dikatakan relatif tidak begitu kecapean. Terkadang anak saya yang boleh dikatakan lelah dalam perjalanan di saat mendapat les itu kurang konsentrasi. Itu upaya kami sementara itu. Dan untuk hal-hal lain yang kaitannya dengan ibarat dia mengolah musik, ya saya sudah membelikan satu buah organ dan alat-alat lainnya seperti sound untuk dia berlatih sendiri. Itu upaya orang tua sementara sampai di situ. Ya karena dia seorang anak nih Mas, walaupun dalam keadaan dia sedang berlomba, sedang dinilai, yang namanya sifat kekanak-kanakan tetap akan muncul dalam suatu event. Ini kadang-kadang bikin orang tua madenak gitu Mas. Nah itu jadi saya melihat sebaik apapun prestasi tetap umur itu menyesuaikan. Jadi ada macam ya seperti itulah yang namanya juga anak, itu seperti itu Mas. Ya saya ikuti alur, ibaratnya arus. Mengapa kita dengan toleransi dan kebijakan orang tua, karena itu adalah salah satu pertumbuhan anak yang mestinya mau tidak mau harus dilewati. Dengan upaya kami ya tetap kami mengarahkan supaya hal itu jangan dilakukan manakala anak saya itu lagi dalam keadaan event. Ya alhamdulillah itu terjadi cuma hanya beberapa kali Mas. Dengan cara orang tua mengantisipasi seperti itu, Chandra bisa mengikuti dan memahami serta mentaati apa yang menjadikan suatu arahan dari orang tua. Seperti itu Mas.
Waktu itu saya pernah menjuarai juara 3 tingkat provinsi Jawa Barat, yaitu yang bertempatan di kota Ciamis, dan juga ada di Tasikmalaya adu bakat, dan juga Ciamis, terus Bandung juga waktu itu adu bakat, dan juga ada Majenang mencari bintang waktu itu di alun-alun Majenang. Terus ada Dangdut Mania di kota Majenang, juga ada di Sumpio Expo, Gandrumangu Expo, terus expo-expo lainnya. Saya menjadi juara harapan di Purbalingga berdendang dangdut. Kegiatannya ya bantu ibu di toko, terus latihan, tentunya latihan itu saya tidak hanya latihan vokal. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit latihan tentang player atau keyboard. Ya, kalau belajar alhamdulillah sedikit-sedikit belajar di genre lain seperti pop, keroncong, dan juga gambus. Tapi saya lebih fokus ke dunia dangdut karena menurut saya dangdut sendiri itu memiliki keunikan tersendiri. Di dangdut sendiri yang membuat saya tertarik yaitu 1, cengkoknya, 2, orang lain itu bisa bergoyang, dan 3, semua kalangan dari muda sampai yang tua itu dapat menikmati genre itu. Harapan saya pribadi ingin menjadi seorang entertainer sejati dan juga selalu ada di jalan Allah. Juga menjadikan bakat saya ini membanggakan orang tua, bahkan masyarakat dunia. Kepadaku yang sayang.